Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Akan menjelaskan mengenai proyek kami yang berjudul Si Info Lansia. Saya Nakisa Amanda dengan NIM G4122153. Saya Elsa Regista dengan NIM G4122164. Saya Lutfi Yulia Rahma dengan NIM G4122184. Saya Safira Putri Amalia dengan NIM G4122185. Dan saya Yunda Amelia Oktaviani dengan NIM G412211899. Perkembangan teknologi saat ini telah mengalami kemajuan yang sangat pesat di berbagai bidang, termasuk dalam bidang pelayanan kesehatan. Teknologi informasi dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja suatu organisasi. Salah satunya kegiatan Posyandu Lansia. Posyandu Lansia adalah suatu wadah pelayanan lansia di masyarakat dengan pendampingan tenaga kesehatan Puskesmas dalam alih informasi dan keterampilan dari petugas ke masyarakat dengan upaya peningkatan promotif, preventif dalam upaya peningkatan kesehatan lansia. Proses pengolahan data yang digunakan pasti menggunakan metode manual, menggunakan alat tulis dan komputer. Hal ini menyebabkan beberapa permasalahan muncul. Di antaranya semakin banyak masyarakat, maka semakin banyak pula data setiap harinya, sehingga menyebabkan kader merasa kesulitan dalam pengelolaan dan juga pengaksesan kembali. Selanjutnya yaitu sering terjadi kesalahan penulisan, sehingga kader merasa kesulitan dalam mencari kembali data yang dibutuhkan. Untuk upaya peningkatan kualitas kegiatan posyandu serta penerimaan terhadap teknologi, maka dibutuhkan sebuah sistem informasi yang diharapkan dapat mempermudah pelayanan terhadap integritas data posyandu. Untuk itu, kami dari kelompok 4 berupaya membangun sebuah sistem informasi berbasis website dengan judul Si Info Lansia. Si Info Lansia merupakan aplikasi berbasis website yang digunakan untuk mempermudah para kader posyandu untuk mengelola laporan pemeriksaan lansia. Pemeriksaan lansia seperti berat badan, tinggi badan, kolesterol, gula darah, dan tensi. Selanjutnya, hasil pemeriksaan lansia tersebut akan dikelola dan dijadikan laporan dalam bentuk tabel. Kami akan menjelaskan mengenai proses perancangan Si Info Lansia. Proses pertama dalam perancangan sistem ini adalah analisis kebutuhan. Langkah pertama dalam analisis kebutuhan yaitu mengidentifikasi masalah. Diketahui beberapa masalah yang ada pada sistem manual yaitu ketidakkonsistenan kader dalam pengisian laporan, waktu pengisian data dan laporan yang lama, serta akses dalam proses yang tidak terjamin keamanannya. Selanjutnya analisis sistem. Berdasarkan masalah yang terjadi, maka didapatkan solusi bahwa perlu adanya sistem informasi elektronik. Dengan sistem baru inilah masalah tersebut akan teratasi dengan adanya fitur form wajib diisi, tampilan form yang mudah digunakan, dan adanya username serta password. Selanjutnya analisis kebutuhan. Yang pertama adalah analisis kebutuhan data. Diperlukan data lansia yang berisi NIK, nama, alamat, jenis kelamin, dan status kesehatan, lalu data kader yang berisi ID kader, nama, HP, dan jenis kelamin, dan yang terakhir data bidan yang berisi ID bidan, nama, dan nomor HP. Selanjutnya ada analisis kebutuhan pengguna, yaitu kader dan bidan. Lalu analisis kebutuhan fungsional. Kader akan dapat mengisi data lansia dan membuat laporan, sedangkan bidan akan dapat menulis data pemeriksaan dan melihat laporan. Untuk analisis kebutuhan dan fungsional, diperlukan password minimal 6 digit, serta kebutuhan untuk cetak laporan berupa PDF. Yang terakhir ada arsitektur sistem. Akan terdapat 3 menu berupa menu login, menu dashboard, dan menu laporan. Pada menu login dibutuhkan username dan password untuk menjaga keamanan. Pada menu dashboard akan terdapat halaman kader, bidan, dan lansia. Pada data kader akan menunjukkan data kader, pada bidan menunjukkan data bidan, sedangkan pada data lansia akan menunjukkan data lansia dan data pemeriksaan. Selanjutnya yang terakhir adalah laporan. Baik, proses selanjutnya yaitu membuat flowchart. Flowchart adalah alat grafis yang digunakan untuk mempresentasikan alur suatu sistem. Flowchart dapat digunakan untuk menjelaskan atau memaparkan bagaimana suatu sistem bekerja dan juga mengidentifikasi ataupun mengatasi masalah yang mungkin terjadi pada suatu sistem. Berikut adalah flowchart dari Si Info Lansia. 1. Flowchart manual. Ada gambar flowchart di atas menjelaskan bahwa alur manual sistem informasi posyandu lansia, di mana lansia yang akan melakukan pemeriksaan posyandu harus mendaftar terlebih dahulu. Kemudian, Kadir akan melakukan pendataan pendaftaran lansia. Jika lansia tersebut merupakan lansia yang baru pertama kali melakukan pemeriksaan atau baru, maka Kadir akan melakukan pendataan pada lansia.
Jika lansia yang datang merupakan lansia yang sudah pernah melakukan pemeriksaan atau lama, maka kader akan mencari data lansia tersebut. Setelah itu, maka lansia akan melakukan pemeriksaan dengan bidan dan menghasilkan data pemeriksaan lansia, yang kemudian kader akan menuliskan hasil data pemeriksaan tersebut pada laporan. Flowchart System. Pada gambar flowchart system di atas menjelaskan bahwa alur program sistem aplikasi web SIINFO Lansia dimulai dari kader akan mengakses alamat web dari aplikasi SIINFO. Lalu, kader akan memasukkan username dan password yang sebelumnya sudah dimasukkan pada database. Kemudian, kader akan meminta data lansia yang diperlukan, lalu akan menginputkan data lansia yang kemudian data tersebut akan tersimpan pada database. Selain kader, bidan juga akan mengakses alamat web dan memasukkan username dan password juga. Setelah melakukan pemeriksaan pada lansia, bidan akan langsung menginputkan data pemeriksaan tersebut pada sistem yang kemudian akan disimpan pada database. Kemudian, sistem aplikasi SIINFO Lansia akan memproses hasil pemeriksaan yang kemudian akan menghasilkan status lansia. Data hasil status lansia ini yang akan dijadikan laporan. Proses selanjutnya yaitu pembuatan DFD. Pertama yaitu data flow diagram level 0. Data flow diagram konteks atau yang sering disebut dengan data flow diagram level 0 menjelaskan lingkup sistem secara umum. DFD level 0 mempresentasikan seluruh sistem sebagai sistem tunggal dengan input dan juga output yang ditunjukkan oleh panah masuk dan keluar. Berdasarkan gambar yang telah tertera, terlihat bahwa proses yang akan dilakukan oleh komputer yaitu pembuatan sistem informasi posyandu lansia atau SIINFO Lansia. Dalam proses tersebut membutuhkan input dan output dari atau ke entitas. Berdasarkan gambar, terdapat dua entitas, yaitu entitas yang pertama, kader, dan entitas yang kedua, yaitu bidan. Input dari entitas satu atau kader ke proses SIINFO Lansia, yaitu login petugas, data lansia, dan informasi laporan bulanan lansia. Output dari proses SIINFO Lansia ke entitas satu atau kader, yaitu verifikasi login, informasi data lansia, dan laporan bulanan lansia. Lalu untuk input dari entitas 2 atau bidan ke proses SIINFO Lansia, yaitu login, data lansia, dan data pemeriksaan lansia. Untuk output dari sistem SIINFO Lansia ke entitas 2 atau bidan, yaitu verifikasi login, informasi data lansia, dan informasi data pemeriksaan lansia. Selanjutnya yaitu data flow diagram level 1. DFD level 1 memberikan gambaran sistem yang lebih detail dengan memecah proses-proses utama yang diidentifikasi di DFD level 0 menjadi subproses. Setiap subproses digambarkan sebagai proses tersendiri pada DFD level 1. Aliran data dan penyimpanan data yang terkait dengan setiap subproses juga ditampilkan. Seperti yang tertera pada gambar, yang pertama yaitu kader. Kader dapat login, kemudian diproses pada halaman login. Setelah itu didapat verifikasi login dan tersimpan pada database tabel petugas. Yang kedua, kader dapat mengelola data lansia. Setelah itu mendapat informasi data lansia dan tersimpan pada database lansia. Yang ketiga, kader dapat mengelola laporan bulanan. Setelah itu mendapat informasi laporan bulanan dan tersimpan pada database laporan. Untuk yang kedua yaitu bidan. Yang pertama, bidan dapat login, kemudian diproses pada halaman login. Setelah itu, didapat verifikasi login dan tersimpan pada database bidan. Yang kedua, bidan dapat mengelola atau melihat data lansia. Setelah itu, mendapatkan informasi data lansia dan tersimpan pada database lansia. Yang ketiga, bidan dapat mengelola data pemeriksaan lansia. Setelah itu, mendapat informasi data pemeriksaan lansia dan tersimpan pada database pasien. Proses selanjutnya yaitu pembuatan ERD. Pada ERD SIINFO, entitasnya adalah bidan, kader, pemeriksaan, data lansia, dan laporan. Atribut pada bidan adalah ID bidan, pada kader adalah ID kader, dan pada data lansia adalah NIK. Relasi yang terjadi adalah one-to-one pada login bidan dan kader. Sedangkan relasi one-to-many terjadi pada bidan melakukan pemeriksaan, bidan melihat data lansia, bidan melihat laporan, kader mengedit atau menginputkan hasil pemeriksaan, kader mengisi data lansia, dan kader membuat laporan. ERD di atas menunjukkan korelasi antara entitas seperti bidan dan kader dapat melakukan login. Pada bidan dapat melakukan pemeriksaan, bidan dapat melihat data lansia,
bidan dapat melihat laporan. Sedangkan pada kader dapat mengedit atau menginputkan hasil pemeriksaan, kader dapat mengisi data lansia, dan kader dapat membuat laporan yang berupa tabel. Berikutnya adalah pembuatan use case diagram. Use case diagram adalah salah satu jenis dari diagram UML atau Unified Modeling Language yang menggambarkan hubungan interaksi sistem, si info lansia, dan aktor. Pada gambar di atas, terdapat dua aktor yaitu bidan dan kader. Interaksi bidan terhadap sistem yaitu melakukan login, melihat data lansia, menulis data pemeriksaan, dan melihat laporan. Interaksi kader terhadap sistem yaitu melakukan login, mengisi data lansia, mengedit data lansia, dan membuat laporan yang berupa tabel. Proses selanjutnya adalah pembuatan activity diagram. Pada activity diagram si info lansia ini diawali dengan login kader. Kader dapat melakukan aktivitas seperti mengakses alamat web, memasukkan username dan password, dan menginput data lansia. Sedangkan pada bidan dapat melakukan aktivitas seperti mengakses alamat web, memasukkan username dan password, dan menginputkan hasil pemeriksaan. Kemudian si info lansia memproses hasil pengukuran pemeriksaan sehingga menghasilkan data status lansia. Lalu bidan dapat melihat laporan data lansia yang berupa tabel dan notasi berakhir. Dan proses terakhir adalah pembuatan kelas diagram. Pada kelas bidan terdapat 3 atribut yaitu bidan ID, nama, dan nomor HP, serta memiliki 3 operasi yaitu input data, pemeriksaan, melihat laporan, melihat data laporan. Pada kelas data pemeriksaan terdapat 5 atribut yaitu lansia ID, nama lansia, jenis kelamin, pemeriksaan, dan umur. Selanjutnya, pada kelas data lansia terdapat 6 atribut yaitu lansia ID, nama, alamat, jenis kelamin, umur, dan status. Pada kelas kader terdapat 5 atribut yaitu kader ID, nama, nomor HP, dan jenis kelamin serta memiliki 2 operasi yaitu input data lansia dan melihat laporan. Pada kelas laporan terdapat 8 atribut yaitu hari, tanggal, waktu, lokasi, jumlah lansia, kader yang bertugas, bidan yang bertugas, dan lansia ID. Hubungan antar kelas. Kelas bidan memiliki hubungan agregasi terhadap kelas data pemeriksaan dan data lansia, sedangkan kelas kader memiliki hubungan agregasi terhadap data lansia dan laporan. Selanjutnya silakan. Apakah ini pertama kali daftar atau emang bulan sebelumnya sudah pernah dibikin? Pertama kali, Mbak, soalnya baru dibilangin tadi. Jadi saya baru pertama kali. Oh ya, karena baru pertama kali boleh saya pinjamkan ke sintasnya? Ya, coba. Ini Mbak, ini KTP ya Ibu. Selanjutnya saya akan login kader menggunakan email. Untuk login sebagai kader, yang pertama yaitu masukkan email yang sudah terdaftar sebelumnya. Lalu masukkan password. Lalu klik login. Setelah itu masukkan data lansia dan klik tanda plus. Setelah itu yang pertama masukkan nik lansia yang sudah tertera di tanda pengenal. Lalu pilih jenis kelamin, masukkan nomor HP, lalu masukkan nama lansia sesuai dengan kartu identitas, lalu masukkan alamat. Lalu klik simpan. Berikut ini adalah tampilan data lansia yang telah berhasil diinput. Selanjutnya lansia dapat diperiksa oleh bidan. Lalu untuk log sendiri bisa klik pada pojok kanan atas, lalu klik login. Tampilan akan kembali ke tampilan login. Baik, di sini saya sebagai bidan akan menginputkan data pemeriksaan lansia. Baik, langkah yang pertama yaitu mengisikan email yang sudah kita isikan pada database. Kita pilih email Yulia Rahma dengan password Lutfi. Kita klik login, maka akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita akan ke menu pemeriksaan untuk mengisikan data pemeriksaan lansia. Baik, langkah selanjutnya kita bisa klik pemeriksaan. Kita pilih nik lansia yang akan kita masukkan data pemeriksaannya.
Nah, setelah itu kita akan mengisikan data dari pemeriksaan historiknya. Kolesterol, untuk berat badannya kita sesuaikan sama ibunya nih, berat badannya 159. Maka akan muncul hasil pemeriksaan seperti di layar, hasil pemeriksaan tekanan darah hipertensi, hasil pemeriksaan kolesterol baik, hasil pemeriksaan gula darah diabetes. Maka kita akan bisa langsung simpan. Nah, seperti ini. Maka hasilnya seperti ini. Setelah kita mengisikan data pemeriksaan lansia, kita bisa logout dari sistem dengan klik ini, pojok kanan atas, klik logout. Di sini saya akan menginputkan data kader dan data bidan di sistem Info Lansia. Untuk menambahkan data kader, kita klik data kader, lalu klik tambahkan, dan mengisi nama kader. Selanjutnya kita pilih jenis kelamin dan mengisikan alamat email. Lalu kita masukkan password dan nomor HP. Lalu kita simpan. Maka data kader akan terupdate. Selanjutnya untuk data lansia, kita klik data lansia, data bidan maksud saya. Lalu kita klik tambahkan. Kita isikan nama bidan. Kita masukkan alamat email. Lalu masukkan password dan pilih jenis kelamin. Selanjutnya masukkan nomor HP. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan pemeriksaan. Kita menuju pada bagian menu laporan pemeriksaan. Berikut merupakan tampilannya. Didapatkan hasil laporan pemeriksaan Posyandu Lansia. Pada bagian ini, kita dapat memfilter tanggal awal maupun tanggal akhir. Contohnya, tanggal awalnya kita buat pada bulan Juni. Tanggal awal 1 Juni, kemudian tanggal akhirnya 30 Juni. Kemudian klik cari. Adapun menu search dapat mencari berdasarkan NIK, nama lengkap, tekanan darah, kolesterol, gula darah, maupun tanggal pemeriksaan. Kemudian kita klik cetak laporan. Berikut merupakan tampilannya. Kita klik save. Klik save lagi. Kita open file. Berikut merupakan tampilan laporan hasil pemeriksaan Posyandu Lansia. Yang bisa dilihat, yang terkena hipertensi di sini ada 6, yang terkena kolesterol ada 1, yang terkena diabetes ada 5. Demikian penjelasan mengenai proyek kami. Terima kasih. See you next project.